Kayak gimana kesan lo ketika gue hubungin gitu? Gue kayak mikir nih dokter apa tukang gosip ya? Tapi lo apa sih sekarang nih Katolik, Kristen, Katolik Protestan? gue, Katolik total. Katolik. Yes. Katolik lo total. Katolik total gue. Bini lo? Bini gue Muslim. Kok bisa? Kok bisa lo bayar di Indonesia seperti itu? Ya, jujur gue agak bete sih sama Gen Z. Gue kan juga punya kantor ya. Gue kalau Gen Z sih gue nggak terima aja. Oh iya? Iya. Mau di sepintar apa kayak menurut gue etos kerjanya menurut gue lebih kurang aja. Habib gagal. 1 bulan istri lo, bokap lo, kelilingin lo semuanya. Gagal mereka. Iman gue kuat bro. Faith bro. Faith. Tanya Dokter Richard. Tamu gue hari ini ya, maco iya, tatoan iya. Katanya kemayu juga iya dulu. Emang ya. iya. Bewokan iya, ganteng iya. Penyanyi, katanya pemain film. Siapa lagi kalau bukan Onadio Leonardo? Thank you. Kita tuh stranger banget. DiCaprio. Bukan dong. Kita tuh stranger loh pas gue dihubungin kayak Dokter Richard Lee gitu. Iya. Kayak gimana kesan lo ketika gue hubungin gitu? gue kayak mikir nih dokter apa tukang gosip ya? Gue mau nanya lu deh. Iya. Lu tuh dokter apa sih? Kecantikan. Oh jadi lu punya klinik? Awalnya iya. Sampai sekarang. Jadi abis lu bikin podcast? Yes. Dan emang bisnismen lo ya? Lu tanya kenapa? Kenapa? Karena edukasi mulai sepi, bro. Iya itu jujur. Tapi kan podcast lu gede. Ya. Klinik lu jadi rame dong? Dari dulu sudah rame. Oh oke, sombong. Dari dulu sudah rame. Tapi maksudnya kayak gini, sebagai kita di entertainment, kalau kita pengen mempertahankan diri, itu kan sulit kalau di jalur edukasi ya. Jadi kita tuh bisa bawa sedikit entertainment tapi tetap masukin unsur edukasinya gitu ke dalamnya. Oh, channel Anda ada edukasinya? Ada, lu nonton. Gue tonton ini berantem sama ini berantem sama ini. Iya, tapi ada diselipin edukasinya, itu yang sulit sebenarnya. Oh, oke. Butuh pemikiran yang berbeda, bro. Gue pikir lu bikin podcast ini biar ini lu makin gede company. Enggak ada hubungan ke sana. Enggak, serius enggak ada hubungan. Karena kalau brand gue sebelum-sebelumnya sudah gede. Udah gede. Tapi it's getting bigger dong. Nggak begitu ngefek sih. Oke. Secara omset sih nggak gitu ngefek ya. Okay. Tapi sustain ya, lebih ke sustain. Dan juga supaya gue ada kesibukan lah. Iya bener. Setuju gue dok. Nat, keren lo. Thank you. Keren. Gue anggap pujian deh itu deh. Gue anggap pujian. Lu tindik hidung. Yoi bro. Lu anak ini. Apa bro? Yang ini, ibu yang kemarin. Ada juga ibu kemarin, ketua partai tindih hidung juga. Lu anaknya? Partai apa? Oh, BIP ya dia. Perjuangan. Oh iya, gua kan. Wah, lu banteng. Banteng gua bro. Oh iya. Banteng gua. Jadi tamu gue pertama kali yang datang ya, datang ke sini dia minta minum. Aus bro. Aus. Dan minuman lengkap ya di sana ya? Iya lumayan. Nice. Setiap kali pulang kagak habis ada di situ. Thank you sir, thank you. Nat, lo apa sih sebenarnya? Gue tuh apa ya? Gue juga bingung. Penyanyi katanya. Kita mulai dari situ kali ya. Iya. Dulunya penyanyi. Dulunya basis ya, lebih tepatnya ya. Gue basis. Terus vokalis gue keluar. Tiba-tiba jadi vokalis. Yes. Gara-gara apa nih, Nat? Karena vokalisnya mundur atau kayak gimana? Vokalis gue pindah band, namanya Piwi Gaskin. Kalau lu ngikutin zaman itu. Oke. Gue tau lu gak ngikutin kan? Nggak kan? Adalah, zaman itu kayak ada grup indie gitu yang hits lah ya. Salah satu band gue Killing Me Inside, Piwi Gaskin, Vieratel. Oh, Viera gue tahu. Nah itu kita satu gerombolan. Oh, satu gerombolan. Lama-lama pecah tuh. Oke. Yang vokalis gue ke Piwi, ada yang main gitar ke Viera. Oke. Terus yang Widi vokalisnya dulu mantan gue juga ke Viera. Oh, itu mantan lo? Iya, jadi kita semua tuh pecah tuh akhirnya. Oke. Gara-gara band bangsat. Jangan ngeband, mending sendiri aja ya. Enakan solo. Betul. Terus lo akhirnya jadi vokalis? Akhirnya gue jadi vokalis dan gue bikin satu lagu yang... katanya terkenal banget? Ya menurut gue sih biasa ya, tapi kata orang sih iya. Yeah. Gue nggak tahu judulnya apa sih? Biarlah. Oh! Apaan lo awal yang mana coba? Biarlah. Bukan. Oh, lucu nih dokternya. Dokternya lucu nih. Dokter Boyke lucu nih. Bukan. Oh, bukan. Oh. Ada. Coba lagi. Gue tahu. Nah, coba. Biarlah. Itu udah 3 bintang tamu belum capek ya, Anda ya? Itu jokes capek itu barusan. Jokes udah ngantuk. Bukan.
Bukan, ada. Nih, gua kasih tau dulu. Dirimu di hati. Oh, oke. Coba lanjutin dong. Di hatiku na dan biar. Oh, dan biarlah di situ dan biarlah na. Nah, tuh lu tahu. Oh, pernah dengar. Terkenal lah artinya. Banget. Dulu ya. Tiba-tiba berhenti nyanyi. Iya. Dan waktu itu dulu lu ini ya kata anak buah gue sih ya. Karena gue nggak ngikutin lu. Gue tuh lihat lu tuh mulai dari podcast sebenarnya. Lu kan interview orang podcast. Nah, gue lihatnya dari situ. The Leonardo ya kalau gue salah ya. Nah, gue tahu lu dari situ. Gue baru tahu lu penyanyi. Katanya lu dulu ke Mayu. Sebenarnya bukan ke Mayu sih, lebih ke bencong. Bercanda. Enggak sih. Jadi lu sudah tobat? Enggak. Karena judulnya hari ini kita bercerita tentang pertobatan seseorang yang bencong. Dalam lamar, wah dia edit lagi. Ada kesurupan. Enggak sih. Mungkin orang Indonesia tuh nggak terbiasa dengan gaya flamboyan aja sih. Gue tuh dulu suka kayak pakai tanah merah ketat atau kayak gaya nyentrik gitu loh. Gue suka gaya nyentrik aja sih. John Depp ya? Wah? John Depp ya? Siapa sih? Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Tapi kalau Johnny Depp kelakian ya mungkin Freddie Mercury atau kayak siapa ya? Freddie Mercury homo. Iya, cuma kalau gue versi enggaknya ya. Cuman gue tuh suka yang lo ngerti gak sih nyentrik gitu loh. Iya. It doesn't mean I'm gay, right? Itu susah di sini kan. Gue juga banyak gitu juga. Loh, kalau ada kan memang. Enggak ya? Iya. Kalau gue kan nggak tatuan. Gaya nyentrik kayak gitu punya. Tapi lu juga nyentrik berarti dari dulu ya? Iya. Tapi nggak pernah ada orientasi seksual lu lurus? So far so good. Atau pernah sedikit menyimpang dulu dan sekarang bertobat gitu? Enggak ada. Tapi jujur gue suka style yang nyentrik sih. Oke. Yang pengen yang kelihatan dari jarak 1 kilo tuh sudah tahu itu onot tuh? Yes. Dari itu gue pertahankan dan itu tidak dibuat, it's natural. Narsistik ya? Enggak juga sih. Cuman mungkin kan banyak orang yang sosok gimmick mau jadi A, mau jadi B. Ya gue sampai sekarang memang gitu. Emang gini aja dari dulu dok. Nggak ada yang pengen gue rubah. Even misalnya gue podcastin orang, gue nggak akan pernah berubah sih. Oh, tetap dari lo apa adanya. Iya. Lalu lo pindah ke acting. Acting, yes. Acting. Karena gue kenal Vincent Desta. Jadi pada suatu hari. Hubungannya? Mereka kan nggak acting. Ada hubungannya, ada. Jadi pada suatu hari Enzi tuh pergi ke Jepang. Oke. Nah, gue tuh waktu itu jadi bintang tamu dok di Tonight Show. Ini tuh bener-bener tangan Tuhan kali ya. Iya. Mulai religi. Enggak gue banget sih sebenarnya. Ada orang religi yang tatoan ya. Iya kan? Iya. Maksud gue tuh waktu itu ingat banget, gue jadi bintang tamu di Tonight Show, and then gue kenal Vindes. Tiba-tiba Enzi tuh ke Jepang kayak sebulan deh, gue jadi host 8 episode. Di situ seorang menganggap gue lucu. Oke. Lucu. Akhirnya Vindes tuh bikin film judulnya Pretty Boys. Adalah film gitulah. Lu ikutin dong. Iya. Gue malam udah tidur. Oh iya juga dokter ya, capek ya. Iya. Dari situ gue dapet nominasi pendatang baru terbaik. Dan gue gak nyangka, gue tuh gak pernah bermimpi jadi padahal cuma gantiin ya? Enggak, gantiinnya jadi hostnya. Iya, gantiin jadi host kan? Iya, gantiin jadi host kan? Iya kan, gantiin jadi host kan? Tiba-tiba nyambung ke film dong. Minumannya agak cepet ya? Serius. Gitu dong, nyambung ke film, dari film akhirnya ke film jadi banyak dong. Gitu dok. Tapi memang jago acting ya berarti ya? Biasa sih. Oke. Dan lu kan tatoan kayak gini punya ya. Artinya apa ya? Lu memang suka tato? Suka. Gue suka tato. Semua badan nih tato? Enggak, di sini nggak ada sih. Di sini nggak ada ya, di sini dok. Nih. Ya, atau di sini. Kayaknya fans lu marah gak sih? Ini siapa sih, ini hancur banget orang gitu ya? Enggak. Dia sudah tahu juga dari awal sudah hancur. Tapi lu tatoin satu-satu semuanya bertahap. Ada artinya nggak? Nggak ada lagi. Paling berarti. Baby. Ya, baby adalah bini gua. Oh. Tapi ntar kalau gua ada apa-apa kan tinggal gua coret, gua ganti Baby Romeo. Baby Romeo. Baru gue pengen tanya kalau ada apa-apa gimana. Gue tambahin Romeo dong. Baby Romeo. Sama iya. Nama anak gue Juan. Satu anak gue. Oh, itu membuktikan bahwa lu lurus. Sorry? Itu membuktikan bahwa lu lurus. Lurus? Lurus. Oh lurus. Oh iya.
Loh, emang kalau punya anak lurus? Itu dia kagak dengar atau dia Enggak, lu cadel dong. Ya, kita gue juga bingung. Lurus, iya. Sorry dong. Iya. Memang gue cadel. Iya, sorry dong. Bagus ya lurus apaan? Sorry dok. Tapi lu lurus. Taruh dok. Lu ngomong lurus susah banget sih. Ini kan lu kan duduk belakang nih. Ini supir lo nih. Lurus. Hahaha gitu. Hah? Sorry dok. Iya, gak apa-apa. Memang kita mau komedi dengan mereka semua ya. Kalau lu lapar nih, terus lu makan temen lu kebanyakan makan, gak kus lu gitu. Hah? Gue tuh dari dulu ya, susah itu bukan ngomong itu sebenarnya. Apa? Karir itu susah. Ya itu bisa karir. Kok susah orang dengarnya. Jadi kalau misalnya ngomong berkarir itu susah banget sebenarnya. Awalnya. Iya. Iya. Ya kan itu yang kata-kata yang paling gue hindarin. Kalau lurus sebenarnya nggak benar sih. Tadi lu bilang. Lu ada ngomong. Lu aja kayak Sorry dok. Tapi lo apa sih sekarang nih Katolik, Kristen, Protestan? Katolik total. Katolik. Yes. Katolik lo total. Katolik total. Bini lo? Bini gue Muslim. Kok bisa? Kok bisa lo bayar di Indonesia seperti itu? It's a long story. Tapi emang meritnya kan nggak bisa kan beda agama? Bisa secara Katolik. Oh iya? Yes. Jadi istri lu masuk Katolik dulu gitu? Bini gue tetap Islam tapi nikahnya di gereja. Kalau di Katolik itu ini agak sensitif ya. Iya. Tapi ya. Gue suka sensitif kayak gitu. Ya gue tahu lu. Gue tahu lu mau bawa arah. Bini gue Muslim tapi emang gue meritnya di gereja. Katolik gitu. Tapi bini gue tetap Muslim. Kenapa lo seterbuka itu? Jadi lo bebas sebenarnya? Gue nggak pengen menginspirasi orang ngikutin gue juga pengen nikahnya sama orang Katolik. Pasti bini gue juga pengen nikahnya sama orang Islam. Tapi ya menurut gue it's complicated aja karena gue jatuh cintanya sama orang yang beda agama sama gue dan itu urusan gue. Kenapa lo nggak mau pindah agama? Apa? Kenapa lo nggak mau pindah agama? Karena menurut gue itu agak selfish sih. Kalau kita harus memilih, lu main berat-beratan gini ya? Oke, let's go. Enggak, artinya gue nggak akan memaksa gue untuk bini gue pindah. Gue pun tidak dipaksa untuk pindah. Tapi kalau someday kita menemukan kenyamanan, ya kenapa enggak gitu loh. Karena pada saat married ternyata problemnya itu adalah bukan soal religion. Betul. Gue kan married 5 tahun ya dok ya. Gue nggak pernah tuh ribut soal agama. Misalnya puasa, gue support bini gue untuk puasa, untuk sholat gitu. Gue support gitu loh. Tapi bukan berarti gue harus masuk ke situ dong. Tapi kalau someday gue tertarik, ya gue akan ngomong gitu loh. Tapi kalau nanti kita udah ngomongin neraka, wah tetap aja dia itu di neraka. Ya saya juga mohon maaf kan emang nasibnya begini gitu loh. Kalau mau diputar ulang gue juga pengen dapet yang seagama. Siapa sih nggak pengen nikahnya nggak ribet, nggak dicecer netizen gitu loh. Cuma menurut gue itu udah lewat sih. Menurut gue kayak ya. Tapi lu ke gereja setiap minggu? Enggak. Dan iman lu kuat? Kuat. Gue tanya seberapa Katolik lo? Karena karena didikan gue tuh Katolik. Katolik kan kental banget ya. Mas gue kayak apa ya namanya bahasa enaknya apa ya dok? Kalau kental tuh ini banget apa? Keras fanatis. Religius banget dibandingin Protestan atau dibandingin ada banyak kan ya aliran Kristen lainnya. Menurut gue Katolik itu lebih Vatikan aja sih. Korea tuh lebih jelas dan lebih kaku menurut gue. Jadi gue dari kecil tuh ya udah Katolik gitu loh. Dan lo seberapa Katolik sih diri lo? Lo bilang Katolik, nggak mau pindah, nggak ke gereja juga, lo tuh Natalan masih? Berdoa? Every day? Sometimes. Nah, kayak kuat ya kan ada beberapa orang kan yang kuat ya kayak gitu punya ya. Gue memang mengimanin kayak gitu punya dan gue beribadah setiap hari, gue ke gereja kayak gitu punya ya. Artinya kita satu suami istri ya jalan masing-masing tapi gue juga punya iman kayak gitu. Tapi kan di sini kan gue lihat kan lo ke gereja juga kagak. Lo tuh jago ya? Doa juga setengah-setengah kayak gitu punya. Kenapa lo gak pindah aja sih gitu ya? Iya. Lo sudah paham kan ada edukasinya di tempat gue. Iya bener ada. Nggak tahu ya menurut gue kayak spiritual sama religion tuh private thing kita sama yang di atas sih. It's a private thing. Menurut gue yang paling private itu adalah religion, rekening. Lo ingat gak lo ada yang orang pamer rekening? Goblok. Kayak menurut gue lo aneh gak sih kayak berapa rekening lo kayak? Atau apa agama lo gitu kayak atau itu menurut gue paling private ya? Private gak sih menurut lo? Lu suka bete gak kalau agama apa sih gitu?
Lu bete nggak? Gue biasa aja sih kalau gue. Sumpah lu? Gue biasa aja. Kalau gue biasa aja, tapi kayak gue nggak ambil hati. Ya gue Katolik yang kayak gitu aja sih. Lu tuh orang Katolik? Gue Katolik. Doa Bapak Kami dong? Iya. Sama dengan lu, gue kagak ke gereja juga. Lu udah ngincer gue, lu juga nggak lupa lu ya? Ya kan, lu tamu gue yang nanya. Iya, oke. Salam Maria ingat dong. Ingat. Kalau Bapak Kami agak kepanjangan. Gue deket dengan ini, deket dengan Romo, deket, semua deket. Cuma dulu gue rajin banget ke gereja. Dari SD sampai ke kuliah tuh gue ke gereja itu. Sama, gue juga gereja bro. Banget, gila. Habis kerja itu gue kayak, gue nggak mau formalitas aja sih sebenarnya. Tapi kalau doa masih setiap hari. Nah kenapa lu nggak pindah? Yang iman gue kan di Katolik, kalau itu sudah jelas. Kalau iman sama gue, bro. Gue agak sedikit lebih tinggi dikit lah. Ya lu masih lagi di atas. Iya. Ya tapi namanya faith dan iman tuh susah lah digoyang. Tapi lu pernah belajar untuk ke Muslim gitu? Pernah banget. Apalagi kan lu di sekitarnya semua, ya 1 bulan lu kan. Iya, gua sama Habib Jafar sebulan. Iya. Enggak, gua buka. Tadi pertanyaan apa, sorry? Lu nggak pernah belajar mencoba kayak gitu? Gua kemarin hampir 2 tahun gua deket. Tadinya gua tuh orang yang underestimate Muslim. Oke. Gua pikir kayak ini agama kaku. Ya, setelah gua ketemu Habib, gua kayak changing perception, tau gak lo? Oh ternyata orang-orang yang gua judge tuh ABCDE, ternyata tuh diajarin Islam tuh nggak diajarin. Jadi itu sebenarnya oknum. Sebenarnya banyak lagi kayak di semua agama, kayak let's say kayak gak usah jauh-jauh dok. Ini kita jujur aja deh. Dia di Katolik deh, banyak juga dong kayak pastor yang bermasalah ya. Atau cuma mau cari, atau di Kristen Protestan yang banyak. Cuma mau cari uang doang. Banyak di filmin juga banyak. Banyak kan kalau kita nonton Netflix ya. Cuma kalau di Indonesia kan kita selalu kayak seolah-olah tuh Muslim tuh yang keras, yang kaku gitu loh. Nah pas gue ketemu Habib Jafar, akhirnya gue tembak tuh dia. Agama Anda keras gitu. Tunggu dulu kata dia. Karena majority, jadi lu nggak boleh sama ratain, ada gitu loh. Toh di Amerika juga menurut gue Katoliknya juga kebablasan ada. Yang maksud gue yang rasis banget ya, yang kalau ketemu orang hitam atau Meksiko yang rasis gitu. Jadi semakin negara kita majority-nya gede, itu egoisnya lebih gede. Dan gara-gara itu ya orangnya lah yang salah ya. Orangnya sih. Tingkah lakunya. Bukan karena akhirnya gue cecer tuh Bib. Enggak, ini ajaran agama lu Bib. Tunggu dulu Nat gitu. Akhirnya dia jelasin satu-satu, dan setelah gue lihat semua religion tuh. Tapi Habib gagal. 1 bulan istri lu, bokap lu, kelilingin lu semuanya. Gagal mereka. Iman gue kuat bro. Faith bro, faith. Faith tuh susah digoyang. Tapi nggak tahu ya. Waduh. Tapi sempat goyah. Atau malah menemukan Tuhan di sana. Akhirnya gue bisa tahu kenapa orang bisa punya agama. Akhirnya gue tahu kenapa orang ada yang seagama itu dan kita mesti respect. Kayak menurut lu aneh nggak sih kayak orang Hindu ya, menurut gue aneh nggak sih kayak dia nggak boleh makan sapi gitu ya. Aneh nggak sih orang Islam nggak boleh makan babi. Aneh nggak sih orang Kristen tuh kayak seolah-olah nggak ada larangan. Ternyata menurut gue itu adalah ritual yang harus kita respect. Pasti orang Hindu juga aneh kali ngeliat kita. Kita juga aneh ngeliat orang Hindu. Orang Hindu juga aneh ngeliat orang Buddha. Orang Buddha juga aneh ngeliat orang Islam. Jadi sebenarnya kita emang beda gitu, nggak usah disama-samain. Cuman gimana kita respect sama mereka aja sih. Cukup sampai situ sih kalau. Tapi Tuhan kita satu nggak? Kalau menurut Coki Pardede ya, malah tidak ada kata dia. Kalau Tuhan kita satu, gue nggak pernah tahu loh, karena itu kan misteri ya. Sekarang kalau Tuhan kita satu, di kita kan Nabi Isa. Di kita kan Yesus Kristus. Jesus ya. Di Islam, Yesus itu hanya sebuah nabi. Justru kalau di Hindu Buddha malah tidak kenal siapa dia. Iya dong. Maksud gue kalau kita meninggal, kita akan kemana tuh? Berarti seperberapa dari kita ya yang cuma bisa mendapat penghakiman. Nah kalau masalah ngomong penghakiman ini seru nih ya. Sekarang lu bayangin deh, kalau misalnya Islam, Kristen, Islam, Katolik, Protestan kan sama ekornya ya, sama gitu ya, surga dan neraka ini. Nah pertanyaan gue, kalau orang Buddha dan Hindu meninggal kan dia beda kan, dia tidak mengenal surga gitu loh, dia ada reinkarnasi gitu loh. Jadi kalau ada judgment day, ada apa, hari kiamat, maksudnya kayak dipisah gitu ya. Ayo orang Hindu kiri. Lah, kalau kita mau rasional ya, karena menurut gue agama itu tidak rasional, tapi harus lu yakin pakai iman.
Maksud gue, lu percaya Bunda Maria hamil gitu aja? Nggak, gue serius nih. Lu percaya? Kalau lu nggak pakai iman, lu kayak ya kan? Gue takut jawab nanti penistaan agama. Enggak, ini beneran loh. Oke, gue ganti deh. Gak apa-apa, ini gak usah dikat, tapi serius sih. Lu percaya zaman dulu ada orang yang bisa ngebangkitin orang mati atau ngasih? Maksud gue itu kan harus pakai iman ya. Iya. Kalau kita pakai logika sekarang kayaknya agak kurang masuk ya. Kalau gitu gue tanya dengan lu percaya nggak? Gue percaya karena gue pakai iman. Oh, tapi kalau gue udah pakai logika ya susah. Oke. Susah dong bos. Iya. Ya dong. Iya. Susah nggak? Susah tahu. Memahami agama dan logika tuh menurut gue susah. Makanya waktu Coki ada di sini gue susah bantah juga. Susah kan? Susah dong. Karena kayak sebagian dari apa yang dia ngomongin itu ya memang ada benernya gitu. Karena dia tuh logic gitu loh. Yeah. Makanya kalau kita udah nggak punya iman ya bye gitu loh. Yeah. Untungnya kita nggak kayak Coki bro. Kita masih punya iman. Nggak, coba lu pelajarin deh. Misalnya lu baca Quran, baca Bible. Kan sebenarnya kalau kita mau jujur adalah banyak yang kayaknya susah dimasukin akal ya. Nah gue bertanya Habib tuh emang susah Nat. Okay. Kalau lu nggak punya iman. Tapi kalau lu udah trust segitunya gitu loh. Sekarang misalnya kayak Jesus meninggal gitu ya. Yeah. Bangkit lagi kan susah ya. Yeah. Untuk kita mengerti tapi kalau kita punya iman sih menurut gue bisa dipercaya, bisa diimani. Iya. Oke, jangan pakai logika ya. Betul. Tapi ada perubahan nggak sih waktu misalnya si Habib duduk sama lu 1 bulan gitu, istri lu juga masuk, bokap lu juga masuk, sedikit pun nggak ada bergetar gitu. Keluarga gue tuh open banget sih orangnya sih kayak. Mungkin karena itu ya dibubarin ya acaranya. Karena mustahil kayak. Enggak, gue belum pernah ketemu seorang Habib yang seterbuka itu sih. Okay. Maksud gue dia kan title-nya kan Habib ya. Kita tahu kalau Habib kan kayaknya maksud gue kayak kurang santai. Kalau ini tuh benar-benar kayak semua kejanggalan itu gue akan tanya. Karena yang gue bilang kalau kita baca Quran atau Bible atau kitab Hindu itu susah banget lagi dimengerti dengan logik. Tapi kalau lu baca pakai iman dan lu trust gitu menurut gue mulai ngerti oh iya trust sih. Oke. Itu sih. Dan sekarang lu sibuk di mana nih? Podcast aja. Podcast oke, film ada sisa utang 3 gue masih harus syuting. Masih harus syuting. Yes. Ini podcast yang mana sih? Kemarin gue nonton podcast lu sumpah. Iya. Gue tuh selama ini cuma ngelihat doang, tapi pas yang Bocah Kosong gue nonton. Oh Bocah Kosong nonton ya? Nonton, 3 episodenya gue nonton. Lucu banget sumpah. Lucu ya? Iya. Dan setelah gue datangi viewer di sini, gue bilang bukan Onat yang jago ternyata memang mereka aja. Mereka memang bodoh. Memang mereka. Bodoh ya? Nggak tahu gue, yang mana yang lebih kosong sih dari mereka bertiga? I think semuanya sih. Serius sih gue juga pertama kali ketemu, kok ada ya orang begini gitu. Iya. Tapi lu ngerasa nggak? Menurut lu mereka bertiga tuh kenapa kayak gitu? Sengaja dibuat-buat atau memang naturally-nya seperti itu? I don't care, sir. I don't fucking care. Gue nggak pernah nemu juga sih ada orang yang begitu, tapi ya kan tiap orang punya masanya ya. Ya mungkin masa-masa dia juga ya di situ gitu loh. Tapi gue agak pikiran sih. What? Gue pikiran sebenarnya orang seperti mereka itu banyak bro. Maksudnya goblok? Bukan goblok. Kosong. Iya. Karena kita itu didik anak-anak kita, terutama orang-orang yang sekarang kayak gitu punya. Didik anak-anak kita itu benar-benar kayak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Jadi mereka itu punya wawasan itu yang benar-benar tuh kayak satu scoop itu aja. Atau mereka emang sebenarnya nggak kosong kali, tapi mereka entertain aja pura-pura biar laku bisa aja. Jadi kayak gitu. Iya. Tapi kok banyak orang kayak gitu? Yang banyak orang yang suka. Iya kan, mulainya kan sebenarnya dari Livi Renata kan pertama kali kan. Livi Renata yang nggak tahu artis ini, nggak tahu artis itu, kayak gitu punya. Iya. Nggak tahu KFC itu bisa dipanasin, kayak gitu kan. Dia nggak tahu KFC dipanasin? Iya. Wow. KFC nggak tahu dipanasin, tapi natural sih. Dan menurut gue ya memang mungkin anak-anak zaman sekarang tuh digedein tuh memang karena orang tuanya kayak apa ya, terutama orang tua yang ada duit lah kayak gitu ya. Iya. Dikotakin gitu. Kotak kan band dong. Enggak deh. Tapi tahu kotak band nggak Anda? Tahu. Tantri. Serius. Menurut lu jadi salah didik orang tua? Perubahan generasi Z sih. Umur lu berapa dok, sorry? 38. Gua 32. Gua berarti sama generasi sama lu nggak? 33 gua, sorry. Iya. Sama kita? Sudah sama lah, generasi sama lah, kurang lebih. Okay. Gede dengan ya tahun-tahun yang penikmat yang sama, kayak gitu kan. Iya. Westlife kan? Waduh. Benar, Westlife kan. Liu Xingyi ya.
Backstreet Boys kan? Iya, Backstreet Boys. My Chemical Romance ya. Oh, lu tahu? Tahu dong. Itu aliran band gua. Emo, bro. Iya, tahu gue. Tahu lu emo ya? Enggak tahu sih. Kalau tapi My Chemical tahu? Tahu. Gue suka karena gue beli albumnya. Oke. Yang mana dong? Black Parade. Oh iya. Tahu dia. Tahu. Keren lu, Bang. Lu tuh risetnya. Bener. Walaupun gue nggak kedengeran sih dia ngomong apa. Yang penting keren aja. Iya, penting keren. Tapi kayak gitarnya itu keren banget gitu. Ya. Tapi anak-anak zaman sekarang gue lihatnya kayak gitu sih. Tapi entah ya kalau mereka pura-pura atau enggak ya. Tapi entertaining sih. Tapi entertaining sih, it's a business and it's money. Jadi hak dia juga sih untuk mau kosong, pura-pura kosong, atau emang kosong. Kalau kosong sih kita harusnya turut prihatin ya. Karena tangan kita di tangan Gen Z lah. Kalau Gen Z itu seperti itu, kita mau jadi apa? My opinion. Iya. Jadi sebenarnya lu sedih atau terhibur sih lihat mereka? I think sedih sih gue. Jadi kita tuh mentertawakan kesedihan kita ya? Iya. Ya, jujur gue agak bete sih sama Gen Z. Kenapa? Apa ya, menurut gue kayak perubahan zamannya tuh, atau ya apa kita ketuaan ya. Menurut gue mereka tuh kayak etos kerjanya kurang aja menurut gue. Walaupun mereka ada kepintaran sedikit ya. Tapi gue jujur gue benci Gen Z sih. Kenapa? Gak tahu deh kayak etos kerjanya menurut gue, gue kan juga punya kantor ya. Gue kalau Gen Z sih gue nggak terima aja. Oh iya? Iya. Mau disepinter apa kayak menurut gue etos kerjanya menurut gue lebih kurang aja sih. Dari umur berapa nih Gen Z yang kita maksud? 19, 20 yang kaget misalnya kayak kita memaki karyawan, kayak lu bego banget sih. 18 sampai 27. Iya kayaknya lebih baperan aja gitu loh kayak. Kayak digas dikit kayak gue nggak bisa nih kayak gini. Gue kasih kerjaan dikit. Mental health gue nih. Iya. Gue harus healing nih. Iya. Kayak itu sih gue. Iya, cuman kelebihannya mungkin mereka lebih inovatif sih. Cuma secara kreatifnya mungkin iya. Malesnya lebih banyak aja sih, tau gak lo? Ini kan opinion gue ya. Gue sih nggak peduli juga karena yang ngefans sama gue juga Gen Z dikit ya. gue nggak ngaruh juga gitu. Jadi, tapi menurut gue something wrong aja sih. Menurut gua. Kenapa ya? Karena dididiknya nggak. Kayak gue pernah nanya, lu pengen pilih presiden siapa? Terus dia jawab A atau B atau C. Kenapa? Iya gue liat di FYP TikTok. What the fuck? Lu mau research presiden dari FYP TikToknya? Serius lu? Lu ngerti gak sih? Iya. Sedangkan 52% kita dari Gen Z ini. Yeah. Jadi ya gue langsung judge aja. Oh di situ ya goblok banget emang udah fix. Jadi kalau nggak terima kalau misalnya anak-anak baru kayak gitu? Enggak, gue ya Gen Z yang oke banyak juga sih. Cuman mostly menurut gue mereka more kreatif tapi lebih males aja sih. Mungkin karena didikan kita dulu ya mungkin 25 ke atas atau 28, 30 tuh lebih keras sekali ya. Udah biasa lah dimaki bos. Iya. Udah biasa lah gue kerja yang paling enggak. Iya. Nah, dulu mah kita kenal healing gitu sih dok. Healing tai, tau gak lo? Healing. Sini lo, kerjain ini sampai selesai. Kalau nggak selesai jangan pulang. Kita tuh udah biasa dari dulu dan SMA tuh kita nggak main medsos kayak kita juga dulu kayak. Kalau sekarang nonton kena marah ngadu ya? Iya kan? Kena marah kayak gini ya? Nah, paham kan? Bos gue ya kayak gini ya. Iya, buat status ya. Menurut gua. Onat ya. My opinion tapi ini ya. Nggak bayar gaji ya. Tapi nggak semua Gen Z ya. Gaji segitu. Makanya banyak, telat bayar lagi. My opinion. Oke, memang seperti itu sih. Atau mungkin, gue nggak tahu. Atau mungkin kayak gini, mungkin. Gue balik aja. Menurut lu gimana? Menurut gue benar sih. Menurut gue tuh anak-anak Gen Z ini mungkin karena terlalu kreatif dan terlalu banyak ya peluang ya. Zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu, Bro. Kalau zaman dulu tuh kayak kita kerja itu ya harus di kantor. Ya, kerja itu memang harus duduk di kantor ya, kerja pakai laptop kayak gitu ya. Zaman sekarang kan nggak bisa work from home. Ya. Perlu harus diakuin, zaman dulu nggak ada endorsement. Ya. Zaman sekarang followers 10.000 aja bisa endorsement. Agree. Dan ketika kita duduk di kantor, kita ngarepin cuma gaji doang, kita akan fokus kerja keras. Tapi ketika kita kerja nih, tapi sambilan kita dapat endorsement yang ada juga rupiahnya, kita kan nggak terlalu fokus banget ke sini. Oh, agree. Itu salah satunya. Agree. Yang kedua, kita saling dipengaruhi satu sama lain. Maksudnya? Kayak mental health atau sebagai macam-macam lah ya. Kayak gitu. Kalau kena marah bos ya di sebelah sana, komunikasinya itu jadi lebih lancar.
Ya. Jangkauannya jadi lebih luas. Agree. Dan sekarang kita kerja tuh lebih gampang bro dibandingkan dengan dulu. Banget bro. Gue tadi bilang dengan Jordi Onsu. Ini iPhone baru keluar nih, iPhone 15 nih. Ya. Lu tau nggak bisnis yang lagi rame apa? Hotel. Kok gue nggak ngerti ya? Gimana? iPhone 15 baru keluar. Hotel penuh terus. Gara-gara? Wah, anjing gue yang goblok nih. iPhone 15 baru keluar. Iya. Bisnis hotel tuh jadi penuh. Gara-gara? Gue yang ketinggalan zaman ya? iPhone 15 baru keluar. Tambah aja minumannya dong, kurang pintar. Enggak, udah. iPhone 15 baru keluar. Iya. And then bisnis hotel rame. Iya. Lu cek deh, temen-temen lu yang punya hotel. Pasti lagi rame sekarang. Ini mau kemana sih arahnya? Halo, bantuin dong. Oh iya. iPhone 15 keluar. 30 jutaan tuh ya. Iya. Hotel rame. Biasa hotel. Mana tuh, Dok? Gak tau, gue gak pernah ke hotel. Nggak usah pernah ngatur gitu dong. Ada sih yang nggak kerja ngapa-ngapain punya iPhone 15 ada. Ada ya? Ada. Banyak ya? Ya lihat aja di Instagram. Tiba-tiba ke Bali. Tiba-tiba healing, apartemennya mewah. Duit dari mana? Kerjanya kantoran, gaji cuma 5 juta. Ibu, ada yang nggak kerja kok. Endorsement mungkin. Betul, endorsement. Ya, biasanya sih filler tuh ya. Alisnya. Udah yuk dok, gosip lo ya bangke nih orang nih. Dokter nih emang nih. Tapi kan klinik lu laku dong. Apanya? Gue tanya, klinik lu sekarang paling orang datengin gara-gara apa? Filler bibir, mancungin hidung? Datang banyak, tapi kan nggak sebanyak apa ya, tetap yang paling banyak itu adalah skincare abal-abal sih, korban dari skincare abal-abal. Oke. Karena kan kayak trademark di gue kan adalah kayak membongkar skincare abal-abal ya. Jadi kayak korban-korban tuh banyak datang cari bantuan. Kenapa lu sepeduli itu? Ideologis sih kayaknya. Takut tersaingi sama abal-abal ini jadi bisnis lu bangkrut. Sebenarnya gue malah seneng kalau abal-abalnya banyak, karena korbannya kan banyak datang ke gue sebenarnya. Oke. Tapi Yang kan maksud kesian. abal-abal itu there's no BPOM in there. Ada yang tidak ada BPOM, ada yang pakai BPOM tapi di dalamnya ada campuran, itu yang lebih keji lagi. Ada? Ada. Oke. Ada yang pakai etiket biru dijual secara bebas gitu. Oke. Dan gue peduli aja sih, kesian sih dengan mereka. Kan pengaruhnya itu ke masa depan mereka. Soalnya kan kalau mereka pakai, wajah mereka hancur kayak gitu kan. Ini kan bukan cuma datang berobat ke klinik doang. Tapi ini soal masa depan mereka, bro. Soal mereka tuh pede atau enggak ngelamar kerja. Oke. Pede atau enggak mencari pasangan. Yes, pede atau enggak di media sosial mereka. Dan itu tuh pengaruhnya tuh panjang gitu. Ya. Itu bisa ke perceraian loh. Kok bisa? Gue bayangin ya, bini lo ya. Pakai skincare nih. Ya. Setelah pakai skincare, muka dia jadi merah, rusak, terus hitam. Semua wajah hitamnya itu nggak main-main, kayak janggut lu deh hitamnya. Iya. Hitam banget, Iya. gitu punya. Gue sih makin suka ya. Kayak fetish gue ternyata gitu. Fetish gue ternyata emang pengen rusak. Tapi muka dengan lehernya beda, bro. Oh, gue kira bini gue jadi berewokan gitu. Enggak hitam mukanya, hitam kayak pantat kuali. Gue suka, bro. Ya tapi lehernya beda. Gue makin suka tuh, bro. Emang kagak waras. Emang gak waras. Sorry. Iya. Oh, berarti lo tuh aware sama yang begituan ya? Iya. Dan yang begituan tuh merebak? Banyak banget, gila. Dan lo mau menjadi pahlawan untuk menghentikan? Gue nggak pahlawan. Lo apa? Sebagai apa ya, ngasih tahu orang aja deh. Okay. Edukasi aja. Kalau masalah orang terselamatkan atau enggak, kan mereka yang menilai lah. Ya. Yang kalau mereka nyebutin gue pahlawan itu kata mereka kan, bukan kata gue kan. Tapi yang jelas kita kasih edukasi aja. Gitu. Oke, nice. Dari awal juga dihujat, ya akhirnya sekarang kan karena mereka terima kasih ya kita lanjutin. Tapi kan karena masuk penjara kan 1 kali 24 jam keluar yang kapok juga. Siapa lo? Iya. Lo sempet masuk? Sempet. Gue cabut dah. Sorry dok. Sorry. Oh lu sempat. Oh enggak, maksud gue ya berarti lu tuh orangnya tuh punya core yang jelas ya. Kalau lu ngomong A, gue abisin gitu ya. Iya, gue sampai ujung sih. Sampai penjara 1 kali 24 jam. Betul. Lu dengan istri kayak gimana? Kalau lu kan kayak gini ya, ya. tatuan ya. Yes. Biasanya kan image orang tatuan itu kan
Ya, mohon maaf ya, bukan apa Badung, ya. Badung. Iya. Badung gua, Dok. Brengsek gitu kan. Ngerokok? Pastinya, karena gue brand ambassador ya. Rokok. Oke. Minum? Brand ambassador juga. Oke. Jadi sebenarnya gue lu mungkin bisa yang ini cocok untuk. Ini apa, Bos? Ini kopi stamina laki-laki, Bro. Enak nih ya. Gak ada. Betul. Gak, ini serius nggak? Betul. Gua butuh obat ngetok. Gak, ini apa, Dok? 2 jam minum itu langsung berdiri. Ini beneran nggak sih? Bener. Dan ini enaknya nggak pakai deg-degan. Kalau lu pakai pil biru kan deg-degan tuh. Ya. Kan nggak lucu kan kalau kita makan kan matinya dipelukan orang kan nggak lucu. Goblok ya. Nggak enak lagi gini mati gini. Dia nyangkut gitu. Aku goreng sih. Nah kalau ini nggak pakai deg-degan. Nggak, ini gue lagi serius nih. Ini gue juga serius. Oke. Bini gue tadi ngomong, ini cocok nih katanya, BA-nya onat nih katanya. Bener, Dok. Nggak, kalau gue masalahnya adalah keluarnya cepet. Wah, ini bisa lama. Ah, bohong nggak sih? Coba dulu. Sini deh, gue coba. Iya, nanti coba ya. Gue bawa pulang ntar ya? Iya. 1 ya? Ci ya? Iya, ambil 1 kotak. Oke, ambil 1 kotak. Kalau sampai nggak worth it, tetap keluar cepet, berarti gue salah dia. Emang gue yang culun. Oh, ini Gatot Kaca ya? Iya, Aldi Tahir aja minum lah jadi lama loh. Ah, dia mah. Jangan deh. Dia lagi bagus sih, Mece. Terus, narkoba? Binder waktu gue umur 20, Dok. Oke. Sekarang nggak lagi? Enggak lah, Dok. Jangan sampai ketangkepnya habis di sini nih. Enggak lah. Udah lewat masanya lah. Udah lewat masanya. Oke. Udah lewat. Sekarang nggak lagi. Selingkuh? Udah lewat banget. Udah lewat banget. Masa sih baru umur 32 loh. Di ajaran agama. Kecepetan. Bangsat ya Anda ya. Anda mau ngapain pertanyaan Anda? Enggak, emang waktu gue umur 20 itu gue lagi hancur, Dok. Akhirnya gue ketemu bini gue tuh kayak kiriman dari Tuhan menurut gue. Oke. Ya udah, abis dari situ gue punya anak, hidup normal. Ya kalau minum menurut gue, karena kan legal ya. Sebenarnya bukan gue nggak suka itu sih, cuma karena tidak legal ya. Oke. Jadi gue takut aja. Kalau legal ya saya berangkat lah. Kalau saya tinggal di Belanda, saya setiap hari, Dok. Oh, oke. Ya, jadi menurut lo lebih bagus gimana? Waktu muda nakal, terus kayak umur sekarang tuh lebih stabil, atau dulunya nggak nakal tapi ke depan tuh bisa banyak kan yang kayak gitu kan? Lu jago juga ya nanya ya, bangke Anda ya. Bangke Anda. Nggak, gue lebih suka yang sekarang. Hidup tuh kayaknya nggak usah halu jadi kayak orang Hollywood deh, yang lo ngerti nggak sih? Yang satu main film bisa beli rumah di Pondok Indah, satu main musik bisa, wah tuh nggak. Kalau gue kalau di Indonesia kan sistemnya berapa gue nyebutnya enak gitu, kayak survive gitu loh. Kalau kita ngeliat Brad Pitt ya, satu movie mungkin bisa dibayar 10 triliun gitu ya. Oh ya? Iya men. Yeah, okay. Atau kayak kita nonton konsernya Justin Bieber gitu, bisa dibayar 500 M gitu loh. 10 kali manggung dia juga pensiun bisa. Kalau sistem di Indonesia kan emang kita masih survive gitu loh, kita kerja gitu loh. Ya menurut gue sih, gue tuh ngomong apa sih, Dok? Enggak, gue tuh tanya tuh sebenarnya apa sih? Kita tuh lebih bagus nakal dulu. Ya kan kebanyakan gini kan. Kebanyakan tuh orang kayak lu tuh banyak kayak gitu punya. Dari dulu tuh umur 20-an tuh nakal gitu kan. Tapi umur 30-an kalau lu benar ngomongnya nih ya, kalau lu benar ngomongnya tuh umur 30 tuh karena sudah capek dan sudah menikmati semuanya ibaratnya kayak gitu ya. Ya jadi lebih baik lah kayak gitu. Jadi orang yang jadi lebih baik kayak gitu kan. Kayak sudah nikmatin semuanya. Tapi ada juga di luar sana itu kayak anaknya tuh baik-baik banget, nggak pernah ke clubbing. Kayak siapa, Dok? Banyak. Kayak siapa? Banyak. Lu pengen ngomong kayak gue kan? Enggak, tuh siapa gitu, contohnya para lu undang kayak enggak deh, banyak orangnya. Gitu ya? Banyak orang kayak gitu sih. Baik-baik kayak gitu, tapi kayak ketika ketemu nakal gitu kan, diajakin teman, misalnya kayak lu kan diajakin, kenapa gua udah gak nakal lu ya? Gila lu. Misalnya gue deh, ya lu deh ya. Gue, ayo deh sekali-sekali yuk kita pergi yuk ke Holy Wings yuk kayak gitu kan, teman-teman ajak nih. Pas ketemu di sana baru ketemu nih minuman, ngatap agak-agak oleng gitu enak ya kayak gitu, punya kenal dengan cewek, kenal dengan ini, kenal dengan narkoba, akhirnya kan mereka tersesat kayak gitu. Malah lebih sesat daripada pada waktu kita nakal dulu kayak gitu punya. Which one better sih sebenarnya menurut lo? Which one better ya sebenarnya, there is no better sih. Kayak bisa hidup lurus-lurus aja, tapi hidup orang beda-beda, Dok ya. Ada yang umur 18 culun, tar tuanya bandel. Ada yang tuanya bandel, makin tua makin bandel. Maksud gua kayak
Menurut gue yang paling pas adalah hidup yang secukupnya aja lah. Oke. Karena kalau gue sih udah ngalamin hal yang dark banget sih menurut gue, yang kayak aduh capek-capek gitu loh. Karena pas gue muda gue udah enjoying. Kan pas sudah kawin? Enggak, ya sebelum dong. Kalau sudah nikah? Kalau sudah nikah ada yang jujur. Sesudah nikah, yang gue pikirin jadi banyak kan. Ada anak gue, ada istri gue, menantu, tar lu, mertua, sorry, kok menantu ya, bego nih orang. Mertua gue juga polisi, habis itu bokap gue juga. Jadi kan gue 3 bersaudara Dok. Kakak gue tuh cewek-cewek, gue anak cowok satu-satunya. Dan gue kan orang India ya. Ternyata orang India itu Dok, paling senang itu, ini bukan rasis ya. Dia itu, bapak gue senang banget kalau ngawinin anak laki-laki ketimbang perempuan. I don't know why. Jadi gue tuh banyak tekanan untuk berbuat bandel aja sih. Banyak tekanan untuk berbuat bandel. Maksudnya? Jadi kayak lu misalnya mau bandel, aduh ada anak gue, ada istri gue, ada bapak gue yang dulu nolongin gue terus setiap gue ada masalah gitu. Kenapa gini? Nggak gini. India kan. Itu sih Dok menurut gue. Tapi setelah married lu pernah selingkuh nggak? Enggak sih. Depan kamera ya? Enggak gue. Gue nggak diajarin tuh. Kalau lo ketahuan selingkuh, kira-kira bini lo maafin nggak? Maafin, maybe. Kenapa kayak gitu? Karena udah pernah. Karena hampir sudah pernah di awal. Dan gue mengakui kesalahan itu, dan sebenarnya bukan selingkuh yang kayak lo ngerti gak sih, jajan atau kayak selingkuh. Enggak, mungkin gue kayak dulu pernah deket sama siapa ya, dulu banget sih. Waktu awal gue nikah kan gue juga bingung ya Dok, kayak oh nikah tuh gini ya. Oh menyatukan 2 insan tuh begini ya. Beda sama pacaran gitu loh, pas pacaran seru ya. Pas married kan kaget gitu loh ternyata begini. Tapi ya sekarang gue udah I'm fucking happy sih. I'm happy with my life, with my wife, with my kid. Luar biasa bro. Karena the more semakin gue berbuat baik, gue ngerasa energi itu tuh balik lagi aja sih. Agak beda aja sih kalau yang ngomong lu kayak gitu. Emang iya? Iya, tatoan, brewok, apa gitu. Iya, tapi serius. Semakin gue berbuat, maksud gue semakin gue nggak aneh-aneh, itu kayak makin damai aja sih. Apa makin tua kali? Iya, karena makin tua lah. Tapi 32 lu masih muda sih. Ya, tapi pengen hidup peaceful aja sih gue. Anda kan sudah 36. 38. Ya, berarti 38. Anda mau memasuki fase 40. Iya, itu masa kemasan pada laki-laki. Ya, ano. Karena life begin at 40, right? Iya. Gimana? Lu takut nggak masuk usia 40? Katanya seksualnya udah mulai nggak bergairah. Karena Gatot Kaca. Mas, gue suka banget. I love Gatot Kaca. Jadi kalau 40 minum Gatot Kaca gitu maksudnya? Iya, zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu, bro. Kalau zaman dulu tuh kayak minum obat kuat itu kayak menunjukkan lu tuh lemah. Ya. Lu tuh impotensi kayak gitu. Zaman sekarang itu lu minum obat kuat, itu adalah fantasi. Ya. Itu adalah keharmonisan. Ya. Malah banyak istri tuh yang ngomong, "Pak, coba minum ini dong, nanti malam kita tempur ya," kayak gitu. Tempur apa sih, Dok? Ya, berhubungan gitu kan. Oh iya. Padahal kan nggak ada masalah dari mereka kayak gitu. Tapi kan kayak menambah sensasi aja gitu. Kalau lu sensasi apa Dok biasanya Dok? Lah kenapa? Kok gue sih? Kan boleh nanya. Kita kan pengen tahu juga kalau dokter tuh apa. Gue normal sih kayaknya. Kan biasa kalau Gatot Kaca kuda, main kuda-kudaan dulu gitu. Enggak sih. Gue normal aja sih. Normal. Nggak ada yang luar biasa sih. Kalau yang kayak anak pang kayak gini fantasinya apa ya? Kenapa? Jadi anak pang. Gua kan udah 5 tahun ya. Gua lagi tahap agak boring dikit ada dong. Ya dong. Saatnya berganti. Enggak, tidak dong, tidak. Bener kata lu, mungkin gua harus minum Gatot Kaca, Gatot Kaca. Iya. Atau ya liburan ke luar negeri. Ganti suasana lah. Ganti suasana lah Dok. Atau ganti pemeran gitu. Tidak Dok. Saya setia Dok. Saya tetap teguh. Anda suka menjebak kalau saya suka deh. Apa lo? Ini lagi rame. Apa? Israel versus Palestina. Lo tim mana? Gue tim kemanusiaan sih. I think both of them punya kisah yang kita nggak tahu sih di dulunya. Kan mereka emang rebutan. Nggak, ada lagi satu yang menurut gue ini adalah kayak ini tuh selalu disambungkan dengan agama. Padahal ini kan sebenarnya perebutan kekuasaan sih menurut gue.
Lu pernah nonton nggak konten ada orang di McDonald? Nah ini nih yang paling enak buat di ini nih. Ada orang ke McDonald, McD ya, dia nyetir, terus dia pesen lewat drive-thru, terus kayak dia ngomong, lo nonton nggak lo? Nonton. Dia nonton kayak, mbak gue pengen pesan ini dong gitu ya. Nggak jadi, gue pengen bela saudara-saudara gue di Palestina. Mohon maaf, yang ngomong itu juga saudara kita dong. Iya dong. Berapa orang yang kerja di McD yang gajinya juga ya UMR, yang mesti ngirim anaknya. Maksud gue kayak jangan disambung-sambungin ke agama lah, menurut gue itu demi FYP tapi itu. Ya kalau emang tujuan lo itu. Bukan demi belain itu demi FYP itu. Masa sih itu? Udah jelas itu. Mereka hanya buat FYP. Ya makanya kan ngeselin kan kayak gitu. Ya, tapi lo yakin lo membela kemanusiaan? Karena di Indonesia netral itu bermasalah bro. Netral kan band. Takut. Nggak tahu kan lo? Nggak tahu lo. Tahu gue, tapi nggak tahu lagunya gue. Iya menurut gue yang harus kita kencengin adalah humanity-nya. Menurut gue Israel nggak. Oke, sebenarnya gini kan, kalau gue sih gue ngikutin ya karena bokap gue tuh suka bahas sejarah. Sebenarnya tuh Hamas itu kan juga suka nyerang Israel kan dalam tanda kutip ya. Ya Israel kan tipikalnya kalau yang mati 1.000, Palestina gue bantai 20.000. Kalau yang orang Israel mati 100, Israel balasnya 50.000. Emang berlebihan juga sih. Maksud gue ini sampai kapan ya dok? Maksud gue gini-gini mulu ya? Gak akan selesai. Jadi gue nggak akan pro kemana-mana, gue lebih pro kemanusiaan. Dan kalau gue lihat sekarang, menurut gue Palestina lebih terpukul sih. Karena secara power, maksud gue juga yang ngebela sedikit. Ngebela secara konkret ya, maksud gue gini nih. Lu ngebayang nggak kayak gue suka bertanya-tanya deh, kenapa negara-negara Timur Tengah pun nggak ngebela dia ya? Ini kan negara Arab ya? Ini kan Palestina ya? Ini ada Arab Saudi, which is kaya banget dong. Itu negara terkaya loh. Ada Qatar, ada Dubai, ada you name it lah. Kok mereka juga nggak ngebantu gitu loh. Jadi kan maksud gue banyak politiknya gitu loh. Sedangkan Israel yang penduduknya cuma 7 juta. Gedean juga Jakarta. Jakarta berapa penduduknya? 10 juta ya? 11-12 jutaan orang. Kenapa Israel bisa sekuat itu gitu loh. Jadi menurut gue ini tuh banyak unsur politis yang menjijikkan sih kata gue. Karena banyak orang yang meninggal sih. Jadi menurut gue, sampai sekarang gue juga gak tahu lo cara penyelesaiannya. Jadi kalau mau pro kemana, gue pro kemanusiaan dan mungkin gue lebih pro ke Palestina. Karena orang yang meninggal di Palestina ngeri-ngeri banget bos. Lebih banyak, karena kan kalah senjata, kalah uang, kalah backupan. Kayak kemarin gue liat Joe Biden tuh nyumbang berapa ya? 14 miliar dolar. Maksud gue, for what? For kill, untuk merhatiin orang-orang lagi. Itu maksud gue loh. Kalau boykotnya lu setuju? Kalau boykotnya gue gak setuju. Wah ini potongannya ya. Kalau boykotnya gue gak setuju karena menurut gue gini. Kita itu negara miskin. Kita itu tingkat kemiskinan itu tinggi. Ini gue fact ya? Iya dong? Iya gak? Iya. Kita tuh 60% tuh masih di bawah rata-rata dok. Jadi kalau lu mau boykot Starbucks, McD, anything lah ya. Ya terserah juga sih. Cuman kita bisa survive nggak kalau mereka juga berani gitu loh. Merekanya nggak apa-apa, karyawan di sana yang nggak ada apa-apa. Dok, karyawan ini bisa berapa juta yang jadi pengangguran dok? Let's say kita tutup semua ya, Starbucks tutup, McD tutup, apalagi dok? Banyak, yang mau diboykot? Unilever tutup, oke. Yang kerja ada berapa juta dok? Banyak. 10 juta, 7 juta? Nah, mau dijadiin apa tuh? Gembel. Tapi TikTok Shop ditutup juga nggak apa-apa. Wah. Anda jauh sekali ya. Anda iya juga ya. Enggak, maksud gue gini, kalau mau boykot, gimana ya relevansi dok? Menurut lo deh. Gue tahu sih jawabannya akan lu sampaikan kalau kayak gitu punya. Apa dok? Rezeki itu dari Tuhan. Kalau itu ditutup nanti pasti akan ada rezeki dari tempat lain dari Tuhan. Ketika kita melakukan itu demi Tuhan, itu kan kita akan mendapatkan sesuatu yang lain dari Tuhan. Oke. Secara religius, yes. Konkretnya beneran nggak? Nggak semudah itu juga. Iya dong. Ya udah, kalau emang pemerintah kita berani, boykot semua aja. Berarti kita punya pengangguran nambah lagi 10 juta orang. Yang kecuali ada, misalnya gini, Starbucks kita gantiin ya, kita tampung sama merek kopinya Dr. Richard gitu ya. Gatot Kaca gitu ya. Iya, Gatot Kaca nampung 2 juta. Yang dipecat dari McD, kita tampung 6 juta. Baru boykot tuh Israel bubarin. Menurut gue sih itu solusinya. Kompak kayak gitu ya. Tapi kok kita pilih-pilih? Maksudnya? Pilih-pilih boykotnya. Ada yang diboykot, ada yang kagak diboykot. Contohnya gitu, nggak diboykot apa? Instagram. Itu yang saya juga aneh.
Yang punya Instagram Yahudi Jews. Handphone, pesawat terbang. Edukasi aja sih dok. Ini tugas lo. Lo kan pinter ya, image ya. Ini edukasi lo. Kalau emang lo pin boykot, pas Anda ngetik Instagram, yang punya Instagram itu Mark Zuckerberg. Dijawab. Tapi menurut gue ini pure kemanusiaan sih. Menurut gue Israel too much sih. Kayak gini lo. Lo sentil gue sekali, gue bubarin lo. Menurut gue too much juga sih Israel tuh kayak. Ya itulah menurut gue. Gak tau ya dok, gue juga bingung kok gak kelar-kelar ya. Ya susah sih. Dan surprise-nya juga kayak di Bible sama di Quran pun juga katanya kalau mereka baikan katanya kiamat. Itu benar gak sih? Nah, nggak tahu gue ya. Katanya sih iya. Gue datang di sini Ustadz Felix Show dengan ada orang Nasrani bilang iya dia bilang. Iya katanya iya. Jadi maksudnya nggak akan baik-baikan nih. Tapi gini, kalau emang Israel itu kan katakan the chosen one, negara yang negara yang dipilih Tuhan. Ya kalau negara, ini keren nih statement gue suka banget. Gini, ini logika yang menurut gue keren banget deh. Kalau Israel itu negara yang dipilih Tuhan, ya dia nggak bakal bunuh orang Palestina sih. Kan Tuhan kita nggak ngajarin buat ngebunuh. Benar. I think dia nggak the chosen one sih. Oke. It's just a rumor. Thank you brother. Thank you man. Sudah datang ke sini luar biasa banget. Thank you. Mudah-mudahan lu makin sukses lah. Amin. Ini ada film lagi? Ada. Tapi belum boleh disebutin bulan Desember. Belum boleh disebutin. Yes. Oke. Nyanyi nggak lagi? Nyanyi masih tapi for the hobby lah. Oke. Next time kita kapan-kapan duduk. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Minum-minum bareng. Oke, di Netflix film saya masih ada Why Do You Love Me. Wow. Karena ini nomor 1. Onadio Leonardo. Thank you Dr. Richard Lee. DiCaprio. Thank you Gatot Koco. Cukup dengan